Sekarang kita akan belajar tentang barisan dan deret. Ya, apa itu barisan? Barisan adalah sebuah fungsi yang domainnya itu biasanya dipakai ada dua macam. Yang pertama, domainnya biasanya kita pakai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, atau kita pakai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu domain yang biasa dipakai. Kemudian notasi dari barisan adalah seperti ini. Ini bukan himpunan, tetapi kita bacanya sebagai barisan AN. Dimana kalau misalkan kita pilih domainnya adalah ini, maka suku-suku dari barisan AN adalah A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Sedangkan kalau kita pilih domainnya adalah itu, maka suku-suku dari barisan AN adalah A0, A1, A2 dan seterusnya. Nah, misalkan kita punya contoh barisan 1 per N. Katakanlah domainnya dari 1 dan seterusnya. Maka kita bisa menuliskan suku pertamanya adalah 1 per 1. Suku keduanya adalah 1 per 2. Suku ketiganya 1 per 3. Dan seterusnya. Nah, kita misalkan punya barisan seperti berikut. Saya kasih contoh lain. Misalkan 1, setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam belas dan seterusnya. Ini kita tahu merupakan barisan geometrik. Barisan geometrik ini kita bisa tuliskan dalam bentuk AN seperti tadi. Jadi AN-nya adalah 1 per 2 pangkat N, di mana N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau N-nya 0 menjadi 1 per 2 pangkat 0 yaitu 1. Kalau N-nya 1, 1 per 2 pangkat 1, setengah, dan seterusnya. Jadi barisannya adalah barisan 1 per 2 pangkat N. Yang kedua, misalkan saya punya barisannya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini kita tahu bahwa dia merupakan barisan aritmatika. Jadi kalau yang tadi adalah barisan geometri karena rasionya antar dua suku yang berurutan sama. Dalam hal ini adalah nomor 1 tadi. Rasionya adalah setengah, setengah bagi 1 setengah, seperempat bagi setengah, setengah, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk nomor 2 merupakan barisan aritmatika karena mempunyai beda yang sama antar dua suku yang berurutan. 3 kurang 1, 2, 5 kurang 3, 2, dan seterusnya. Di sini kita bisa juga menyatakan dalam bentuk AN, di mana AN-nya ini adalah sama dengan 2N plus 1. N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau N-nya 0, kita bisa substitusi ke AN menjadi 2 kali 0 tambah 1, yaitu suku pertama. Kalau N-nya 1, menjadi 2 kali 1 tambah 1, yaitu 3, yaitu suku kedua, dan seterusnya. Kita bisa tuliskan ini adalah barisan 2N plus 1 untuk contoh nomor 2 ini. Untuk contoh nomor 3, misalkan saya berikan barisan sebagai berikut. 1, min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Di sini kita bisa menuliskan dalam bentuk AN-nya adalah AN sama dengan min 1 pangkat N. Untuk N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau N-nya 0, min 1 pangkat 0 adalah 1. Untuk N-nya sama dengan 1. Min 1 pangkat 1 adalah min 1 dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh barisan yang bisa dinyatakan dalam bentuk AN. Yang sudah kita ketahui ada barisan geometri, barisan aritmatik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang relasi rekursif. Nah, apa itu relasi rekursif? Relasi rekursif untuk barisan AN adalah persamaan yang mengekspresikan AN pada suku-sukunya. Jadi relasi rekursif ini nanti persamaannya bentuknya dalam suku-suku dari barisan, yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN. Ya tidak harus semuanya, tetapi lebih dari satu suku yang ada di barisan dipakai di sana. Misalkan sebagai contoh, relasi rekursif yang kalian sudah kenal, misalkan namanya barisan Fibonacci. Nah,
barisan Fibonacci ini bentuknya sebagai berikut. Barisan Fibonacci itu adalah bentuknya kita mulai dari 0, 1, 1, kemudian 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Ini didapat dari kita punya nilai awal 0 dan 1, kemudian berikutnya 0 tambah 1 jadi 1, berikutnya 1 tambah 1 jadi 2, berikutnya 1 tambah 2 jadi 3, dan seterusnya. Itu adalah barisan Fibonacci. Di mana barisan ini kita bisa tuliskan dalam bentuk relasi rekursif, yaitu bentuknya menjadi Fn sama dengan Fn-1 tambah Fn-2. Di mana kita bisa tuliskan n-nya itu mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan kondisi nilai awalnya adalah F0-nya sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari F2, F2 adalah F2 kurang 1 tambah F2 kurang 2, yaitu F1 tambah F0. Di mana F1-nya 1, F0-nya 0, yaitu 1. Ini adalah F0, ini adalah F1, ini adalah F2, dan seterusnya. Itu adalah barisan Fibonacci yang direpresentasikan ke dalam sebuah relasi rekursif. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kita ingin melihat tentang lebih lanjut tentang relasi rekursif ini. Nah, kita lihat kalau misalkan saya punya barisan AN di mana AN-nya adalah n faktorial, ya, di mana n-nya itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Barisan AN ini kita bisa nyatakan dalam bentuk relasi rekursif. Jadi AN ini kita bisa nyatakan dalam bentuk relasi rekursif. Kita perhatikan AN sama dengan n faktorial, itu sama dengan n dikalikan n-1 faktorial, atau bisa dituliskan menjadi n dikalikan AN-1. Jadi kita bisa menuliskan dalam bentuk relasi rekursif, yaitu AN sama dengan N kali AN-1. Dengan nilai awalnya A1 sama dengan 1. Jadi kalau kita ingin mencari A2, ini menjadi 2 kali A1, yaitu 2 kali 1. Ingin mencari A3, yaitu 3 kali A2, yaitu 3 kali 2 kali 1. Dan seterusnya. Itu adalah bentuk relasi rekursif daripada N faktorial. Nah, misalkan untuk soal berikutnya, kita ingin menentukan apakah barisan AN dengan AN-nya adalah 3N, dengan N-nya itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu merupakan solusi dari relasi rekursif AN sama dengan 2 AN-1 min AN-2, apakah dia solusi? Ya, kita akan lihat di sini. Ya, ini untuk relasi rekursifnya ini n-nya itu mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita akan jawab soal ini dengan cara demikian. Kita lihat bahwa 2 AN-1 min AN-2 bisa dituliskan menjadi 2, di mana AN-nya adalah 3N, maka AN-1 menjadi 3 kali N-1 dikurangi AN-2 menjadi 3N-2, akibatnya menjadi ini 6N dikurangi 6 dikurangi 3N ditambah 6. Ini coret, kita punya ini sama dengan 3N. 3N itu adalah AN. Maka 2AN-1 min AN-2 itu sama dengan AN. Cocok. Sehingga AN sama dengan 3N itu adalah solusinya. Solusi dari AN sama dengan 2AN-1 min AN-2. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah solusi ini hanya satu-satunya dari persamaan rekursi tadi? Nah, kita lihat bahwa untuk AN sama dengan 5, kita akan mendapatkan 2AN-1 min AN-2 itu menjadi, karena di sini AN-nya 5 konstan, maka untuk N berapapun juga nilainya 5. Jadi untuk AN-1 juga nilainya 5 dan AN-2 juga nilainya 5. Hasilnya 5. 5 itu adalah sama dengan AN. Maka 2AN-1 min AN-2 ini sama dengan AN. Jadi AN sama dengan 5 juga merupakan solusi dari persamaan rekursi tadi. Jadi solusinya tidak hanya
1, bisa saja lebih dari 1. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan kebalikannya, yaitu misalkan diberikan AN sama dengan AN-1 plus 3. Dari sini kita akan menentukan siapa AN-nya yang memenuhi. Kalau tadi kita tahu AN-nya diberikan, apakah dia memenuhi persamaan rekursi. Kalau sekarang kita diberikan sebuah persamaan rekursi, kita ingin menentukan AN yang memenuhi. Nah, ada dua cara. Di sini yang pertama adalah namanya forward substitution. Jadi kita bergerak maju, ya, substitusinya bergerak maju. Substitusi bergerak maju itu adalah dengan cara demikian. Kita mulai dari di sini AN sama dengan AN-1 plus 3. Katakanlah nilai awalnya A1-nya sama dengan 2. Berarti A2-nya adalah A1 tambah 3, yaitu 2 tambah 3. Berikutnya A3 adalah A2 tambah 3, yaitu 2 tambah 3 tambah 3, karena A2-nya adalah 2 tambah 3. Ini menjadi 2 tambah 3 kali 2, sedangkan yang tadi adalah 2 tambah 3 kali 1, dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan AN, yaitu AN-1 plus 3, itu akan sama dengan 2 tambah 3 kali N-1. Karena kalau ininya 2, ini 1. Kalau ininya 3, ini 2, maka polanya kalau ini N, maka ini adalah N-1. Sehingga menjadi 2 tambah 3N kurang 3 atau 3N-1. Nah, jadi AN yang memenuhi adalah 3N-1. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan backward substitution. Jadi substitusinya mundur. Kalau tadi maju. Nah, kita mulai dari AN sama dengan AN-1 tambah 3. Dari sini kita bisa tulis menjadi AN-1 sendiri adalah AN-2 tambah 3. AN-1 adalah AN-2 tambah 3. Ditambah 3 lagi, kita tulis begitu. Ini menjadi AN-2 tambah 3 kali 2. Kemudian, AN-2 tambah 3 kali 2. AN-2 itu adalah AN-3 tambah 3. Kita tambah lagi dengan 3 kali 2. Itu menjadi AN-3 tambah 3 kali 3. Dan seterusnya. Sampai dengan akhirnya kita akan mendapatkan menjadi A1 tambah 3 tambah 3 kali N-2. Atau bisa ditulis menjadi A1-nya tadi adalah bernilai 2. Maka menjadi 2 tambah 3 tambah 3N-6. Atau akibatnya menjadi 3N-1. Cocok, hasilnya sama dengan cara dengan menggunakan forward substitution. Jadi AN yang memenuhi relasi rekursif tadi adalah 3N-1. Nah, berikutnya adalah apa aplikasi daripada relasi rekursif. Nah, aplikasi relasi rekursif itu kita tahu pada soal berikut. Misalkan seseorang menabung di bank, katakanlah dia menabung di bank 1 juta rupiah. Kemudian bunganya adalah 11% per tahun. Katakanlah seperti itu, ya, dengan bunganya bunga majemuk, ya, bunga tahunan. Nah, kita akan lihat berapa banyak uang yang diperoleh orang tersebut setelah N tahun uangnya disimpan di tabungan. Jadi kita lihat bahwa kalau misalkan PN itu adalah menyatakan banyaknya uang setelah N tahun, maka kita akan punya bahwa P1 itu sama dengan, ya, kita tahu di sini P0-nya adalah 1 juta karena uang mula-mula, maka P1 adalah P0 ditambah 11%, yaitu 0,11 dikalikan P0. 0,11 kali P0 adalah bunganya. Maka kita akan mendapatkan nilainya 1,11 kali P0. Sedangkan P2 itu sama dengan P1 ditambah 0,11 P1, akibatnya menjadi 1,11 P1
yaitu 1,11 kuadrat dikali P0. Dan seterusnya, Anda akan mendapatkan Pn adalah 1,11 dipangkatkan N kali P0. Jadi sebenarnya bentuk relasi rekursifnya adalah Pn, yaitu banyaknya uang pada saat setelah N tahun, itu sama dengan banyaknya uang pada setelah N-1 tahun ditambah bunganya, yaitu bunganya adalah sebagai berikut, yaitu bisa ditulis menjadi 1,11 kali Pn-1. Nah, ini adalah banyaknya uang setelah N tahun, yaitu Pn sama dengan 1,11 pangkat N kali P0. Dimana kalau P0-nya adalah 1 juta, Anda tinggal substitusi saja ke situ.